Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Arif Budi Santoso, kemudian rekan saya Gaby Fadila, lalu Aji Dwitya, kemudian Ega Yolanda, dan Ansya Felda Safira. Kemudian, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang laporan tahunan dari Bank BCA. Adapun pembahasan nanti yang akan kita bawakan, yang pertama adalah latar belakang, kemudian visi dan misi, lalu komitmen perusahaan, laporan keuangan, tata kelola, dan juga kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang Bank BCA atau sejarah singkat dari Bank BCA. Sejarah Bank BCA dimulai pada tahun 1955, namun mulai didirikannya adalah pada tanggal 21 Februari 1957 yang didirikan oleh Soedono Salim. Cikal bakal dari berdirinya Bank BCA adalah dari pabrik rajut yang bernama NP Perseroan Dagang dan Industri Knitting Factory yang telah ada sejak 1955. Lalu pada tanggal 21 Februari 1957, Bank BCA mulai beroperasi dengan kantor pusat di Jakarta. Lalu pada tahun 1970-an, nama bank resmi menjadi PT Bank Sentral Asia dan berhasil memperkuat jaringan cabang serta berkembang menjadi bank devisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari Bank BCA. Visinya, bank pilihan utama adalah masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misinya, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Baik, kemudian selanjutnya adalah komitmen perusahaan Bank BCA. Didasarkan pada nilai-nilai inti yang mereka anut, berikut adalah beberapa komitmen utama dari Bank BCA. Yang pertama adalah Bank BCA memberikan pelayanan yang berkualitas. BCA berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada nasabah dan masyarakat secara umum. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan cepat, efisien, dan juga profesional. Kemudian, inovasi dan teknologi. BCA selalu berupaya menghadirkan inovasi yang mengadopsi teknologi terkini dalam layanan perbankan. Mereka berinvestasi dalam pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi guna memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dan mudah bagi nasabahnya. Lalu adalah keamanan dan integritas. BCA menjunjung tinggi prinsip keamanan dan integritas dalam setiap aspek bisnisnya. Mereka menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah serta berkomitmen untuk beroperasi dengan prinsip-prinsip etika dan integritas yang tinggi. Kemudian, tanggung jawab sosial dan lingkungan. BCA sangat memahami pentingnya berperan aktif dalam pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Mereka melaksanakan program-program tanggung jawab sosial perusahaan seperti kegiatan sosial, edukasi keuangan, dan juga upaya lingkungan yang berkelanjutan. Lalu, pengembangan sumber daya manusia. BCA mengakui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset utama perusahaan. Mereka berkomitmen untuk mengembangkan karyawan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dan komitmen-komitmen ini mencerminkan upaya BCA untuk menjadi bank yang terpercaya, inovatif, dan berkontribusi secara aktif dan positif pada masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Laporan posisi keuangan Bank Sentral Asia pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Bank Sentral Asia memiliki total aset yaitu sebesar 1,314,731 triliun rupiah. Dan pada tahun 2022, Bank Sentral Asia memiliki total liabilitas sebesar 1,089,109 triliun rupiah. Pada tahun 2022, Bank Sentral Asia memiliki total ekuitas sebesar 221,181 miliar rupiah. Pada tahun yang sama atau tahun 2022, Bank Sentral Asia menghasilkan total laba komprehensif perusahaan yaitu sebesar 37,432 miliar rupiah. Berikut adalah data yang sudah disampaikan berdasarkan laporan posisi keuangan Bank Sentral Asia pada tahun 2022.
Di masa pandemi COVID-19 ini, BCA terus berkomitmen selalu meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. BCA terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan kegiatan bisnis yang melandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan selalu memperkuat integrasi tata kelola perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi BCA dan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu di masa pemulihan pandemi seperti ini, PT Bank Sentral Asia tidak mengalami perubahan yang membuat BCA mengalami penurunan, bahkan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dengan tata kelola yang baik. Dan di sepanjang tahun 2022, seluruh entitas anak perusahaan telah berkontribusi di tengah pandemi seperti ini yang membuat BCA dan entitas anak perusahaan membangun sinergi untuk memberikan solusi keuangan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang. Baik, dan di akhir presentasi kami tutup dengan quotes dari Bank BCA, yaitu adalah, kami percaya bahwa kesuksesan tidaklah terbatas. Setiap langkah kecil menuju tujuanmu adalah langkah yang berarti. Jangan pernah ragu untuk bermimpi dan berjuang. Jadilah yang terbaik dalam segala hal yang kamu lakukan, karena kesuksesan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang menjadikan hidupmu lebih baik dan memberikan dampak positif bagi orang di sekitarmu. Bersama-sama, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan menginspirasi. Baik, dan itu presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.